Tapi kalau kalian menuhankan Tuhan yang berzakar ada. Jangan samakan. Kami tidak menuhankan sosok makhluk. Tapi kalau kau menuhankan ada Tuhan yang punya biji jakar ada, ya jelas. Tuhan kamu punya jakar 2, ya kan? Sama dengan anak saya itu, ketahuan anak saya itu. Anak saya itu. Bismillah abi wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk menanggapi Nora Aritonang. Di mana teman-teman sekalian ya, dia masih merasa bebas dan juga merasa punya data dan tidak pernah menghujat kekristenan, karena katanya kalau dia bilang Yesus punya nonot, Yesus punya biji cakar, Yesus begini, Yesus begono, katanya ada datanya, ya kan? Benarkah demikian? Dan hukum di Indonesia itu apakah memang memperbolehkan orang-orang semacam Nora Aritonang begini ya? Jadi kan sudah dilaporkan ke polisi dan beberapa waktu yang lalu diberikan surat panggilan polisi, tapi yang bersangkutan tidak datang ya. Dan kita tidak tahu seperti apa hukum yang diberlakukan dan bagaimana pihak Polda Sumut menangani kasus-kasus penistaan agama yang sudah dilaporkannya. Kita dengar cerita si anak Batak itu hukumannya ya sudah mulai ada titik terangnya ya, berapa tahun ya, artinya proses hukumannya dan penyelidikan itu cukup cepat. Sementara sampai hari ini misalnya Ratu Entok itu belum ada penetapan ya, dan saya dengar juga HBB pun sedang putus asa dengan hukum ya, dan mereka hanya menunggu bahwa Ratu Entok ini akan dihukum maksimal karena terus menipu kawan-kawan ya, terus juga tidak jujur ya dalam memberikan keterangan-keterangan terkait penistaan agamanya. Dan Nora Aritonang ini kalau kita lihat nantinya ya udah sangat jelas sebenarnya penista-penista yang dilakukan dia, dan apakah ya pihak yang berwajib karena sudah menerima laporan ini akan menindaklanjuti atau tidak. Nah, kita serahkan kepada hukum kawan-kawan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menekan hukum seperti yang mereka lakukan, yang mereka demo, yang mereka desak dan segala macam, sehingga cepat proses ya pemutusan hukuman kalau yang menista adalah Kristen. Ya, itu biarkan hukum yang berlaku. Dan kali ini kita akan menanggapi Nora Aritonang. Kita akan melihat dulu videonya seperti apa hujatannya yang ada berikut ini. Sunat itu apa sih? Yang disunat apa itu? Hatinya yang disunat. Hah? Hatinya yang disunat. Gimana nya? Apa yang disunat? Kau kalau naik, kau tidak menunjukkan data, malah saya naikkan kau. Nih, sekarang aku tanya sama kau. Apa yang disunat di dalam diri Yesus? Silakan jawab, Joen. Hah? Apa yang disunat di dalam diri Yesus? Hah? Kan nggak bisa kau jawab tuh, nah kau. Udah dinaikkan kau pun. Apa yang disunat? Hatinya. Pergi kau ke dokter. Dokter, ya Pak, saya mau sunat. Ya silakan buka dulu celananya Pak. Enggak dokter. Loh, jadi apa yang mau disunat Pak? Hati saya Pak. Loh, gila kau, yang namanya sunat itu pidongmu di kulupnya dipotong. Enggak Pak, kalau menurut kitab kami yang disunat bukan itu Pak. Jadi apa? Hati. Geblek katanya. Anak saya ketawa loh. Anak saya ketawa dengarnya. Waktu dibilang disunat itu bukan potongnya. Aduh. Lucu ya. Kaum tidak penyunat tapi sibuk membilangkan sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa bang? Saya Islam, alhamdulillah. Ya, di-mute dulu bang. Waalaikumsalam. Nora,
Tunjukkan dulu. Benar nggak Muhammad disunat di dalam Al-Quranmu? Nabi Musa disunat nggak? Ah, kau nggak usah ke Musa. Nabi Musa Tunjukkan disunat dulu. nggak? Muhammad disunat Musa nggak? disunat nggak? Hah? Musa Kau disunat nggak? capek-capek kau bahas ke sana. Nabimu aja nggak Musa disunat, disunat Nora. nggak? Nabimu aja otongnya Musa bau disunat mambu. nggak? Kalau Yesus masih Isa disunat. disunat. Kalau Siapa yang Muhammad bilang? nggak disunat, Siapa yang mengatakan Yesus Nora. disunat? Siapa yang mengatakan Yesus disunat? Injil langsung Siapa? menuliskan kalau dia disunat, Nora. Siapa yang menyunatkan Tapi dia? Siapa yang menyunatkan dia? Muhammadmu tidak disunat. Siapa yang menyunatkan Makanya dia? Nora, berhenti kau menuhankan Turunlah kau. Muhammad. Bodoh. Mana data kami menuhankan Nabi Muhammad? Tapi kalau kalian menuhankan Tuhan yang berzakar ada. Jangan samakan. Kami tidak menuhankan sosok makhluk. Tapi kalau kau menuhankan ada Tuhan yang punya biji zakar ada. Ya jelas. Tuhan kamu punya zakar 2. Iya kan? Sama dengan anak saya itu ketawa anak saya itu. Anak saya itu ketawa dengarnya. Baik, teman-teman sekalian, itulah video daripada Nora Aritonang yang kita sudah saksikan bersama. Teman-teman, kalian melihat bagaimana mulut kotornya, mulut busuknya, ya, untuk ya menistakan kekristenan kawan-kawannya. Dan tadi ya sempat kita lihat, ketika orang Kristen naik dan menanyakan hal yang sama, oh itu dia langsung cemberut, dia langsung marah, dia langsung turunkan ya. Kenapa? Karena memang mereka nggak terima ketika mereka sendiri yang dikritisi, kawan-kawan. Mereka selalu ngomong masalah sunat. Apanya yang disunat kepada Yesus? Oke, kita akan jujur dalam hal itu. Ya, Firman Tuhan mengatakan setelah genap waktunya, ya, Yesus Kristus disunat pada umur 8 hari. Sesuai dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Dan juga dia adalah orang Yahudi yang tentu saja ikut tradisi, ikut milah Ibrahim, ikut ya ajaran-ajaran dan hukum yang berlaku di Israel. Ada 613 hukum yang harus diikuti oleh Tuhan Yesus dan dia tidak cacat sedikit pun dalam hal itu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita menanyakan kembali kepada saudara-saudari kita muslim seperti Kristen tadi menanyakan kepada Nora Aritonang, apakah Nabi Muhammad disunat? Adakah keterangan di dalam kitab sucimu bahwa Nabi Muhammad itu disunat? Tidak ada. Bahkan di hadis pun yang disampaikannya tadi, itu belum ada keterangan yang terang benderang karena masih ada simpang siur. Ada yang katakan ya sebelum dilahirkan saja Muhammad itu sudah disunat kata mereka dari kandungan. Ya, dan ada beberapa pendapat-pendapat yang lain terkait nabi mereka. Nah, kawan-kawan, ini mereka kepanasan kalau dibahas hal itu. Nah, teman-teman, mereka tidak mengerti apa itu tujuan, makna dibalik daripada sunat yang diberikan kepada Abraham. Yang penting saja sunat. Ya kan? Ikut milah Ibrahim, tapi mereka tidak mengerti makna di dalamnya. Ternyata kawan-kawan, ketika Anda melihat di dalam Kejadian, ya, tentang sunat itu berbicara ya tentang perjanjian Allah itu kepada keturunan ya Abraham, kawan-kawan, ya. Makanya dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 1 dan sampai seterusnya dengan perikopnya, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi dikatakan ya setiap anak laki-laki ya yang lahir ya dari keluarga Abraham, anak cucunya atau orang yang dibelinya harus dikerat kulit khatannya sebagai tanda perjanjian. Makanya di dalam Kejadian 17 ayat 6 dikatakan begini, kawan-kawan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu berfirman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun-temurun.
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ini dia kawan-kawan sekalian. Tapi mereka tidak mengerti di situ. Ya, perjanjian ini. Jadi kepada keturunan Abraham turun-temurun sampai pada kekekalan dan sampai pada hari ini kawan-kawan. Orang Yahudi ya tetap disunat. Karena itu tanda perjanjian. Kita bukan orang Yahudi kawan-kawan. Orang Kristen bukan keturunan Yahudi. Kita menjadi percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu melalui iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ya telah memberikan perjanjian yang baru. Hukum-hukum Allah itu ditaruh di dalam hati dan batiniahnya kita. Sehingga kita mengikuti hukumnya Kristus. Sekarang pertanyaan kita, sejak kapan Yesus Kristus memerintahkan pengikutnya untuk harus disunat? Tidak ada kawan-kawan. Karena perjanjian yang baru adalah melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya melalui dialah kita bisa datang kepada Allah. Karena Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yang percaya pada Yesus akan beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Itulah perjanjian yang baru kawan-kawan. Perjanjian lama itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus itulah yang kita ikuti. Ya, jadi sunat kita bukan sunat secara lahiriah, melainkan sunat batiniah. Hati kita lah yang harus dibersihkan. Ya, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Baik teman-teman sekalian, demikianlah jawaban kita terkait dengan Nora Aritonang yang menambah-nambah tentang perjanjian itu. Karena di dalam perjanjian lama yang diharuskan adalah laki-laki harus dikerat kulit khatannya. Tetapi Islam menambahkan, yaitu perempuan juga harus disunat. Saya tidak tahu Nora Aritonang ini sudah disunat atau belum. Ya, nah baik teman-teman sekalian, kita berharap memang hujatan-hujatannya ini ya dapat diproses nantinya oleh pihak kepolisian. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.